Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Dawlita Al-Yamin sebagai komisaris utama, yang saya hormati Bapak Ahmad Nubis sebagai komisaris, yang saya hormati Bapak DP Ananta sebagai direktur utama, yang saya hormati Bapak Hidayatullah sebagai direktur, yang saya hormati Bapak Ahmad Zainuddin sebagai direktur marketing, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah manasik haji, manasik umroh. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat acara yang bahagia ini, yaitu acara manasik umroh, yang insya Allah semoga kita berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita buka acara manasik umrah pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon Bu ya, calon jemaah umroh. Jemaah nanti insyaallah kita akan berangkat pekan depan beberapa hari lagi jemaah umroh dari travel Safaratul Yamin kerjasama dengan Bumi Madinah Insani. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini hadir kami dari travel Safaratul Yamin Travel. Tadi MC mengatakan saya sebagai direktur utama karena Pak Ustaz Daud terlalu sibuk, akhirnya saya didaulat sebagai direktur utama ya Ustaz Daud. Melati kuntum mekar melata saya merubah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi sembah saya sebagai pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Bapak Ibu, ayah bunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam hormat dalam salam takziah
Pertama-tama yang kami hormati pastinya Mudirul Ma'had Tahfidhul Quran Al-Ustaz dan Dr. Daud Bintang Al-Yamin, dan sama juga kita hormati Direktur Travel Safarul Yamin Travel, ayah anda Jeffrey, dan beserta jajaran pengurus travel Bumi Madinah Ihsani yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan tentunya ayah bunda yang hari ini tampak berbahagia karena bisa bersilaturahmi di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Di mana lagi kalau bukan di pesantren Tahfidhul Quran. Sebelum saya memulai, ayah bunda, saya melihat sebenarnya ada kebahagiaan di wajah ayah bunda, terutama saya karena bisa bersilaturahmi dengan ayah bunda semuanya. Pertama sekali, tampaknya tak perlu kita berkenalan karena sudah tampak di spanduk yang besar ini wajah yang begitu tampaknya muda sekali Ustaz ini. Iya, memang muda, ayah bunda, usia masih muda lah. Dan insya Allah tapi di sini Ananda, saya sebutnya Ananda, soalnya ada guru di sini jadi sebutnya Ananda saja, akan berbagi atau sharing terkait dengan manasik umroh. Tapi sebelum itu tak sedap rasanya karena kita orang Medan ini, orang Melayu khususnya, tak sedap rasanya kalau tidak menyambut dengan pantun. Memancing ikan, anak nelayan memancing ikan, memancing ikan menggunakan sampan. Selamat datang kami ucapkan di pesantren Tahfidhul Quran. Itu. Ya. Alhamdulillah ayah bunda semuanya, kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah ini, yang insya Allah akan kita laksanakan dan kita langsungkan manasik umroh. Sebelum kita mulai manasik umroh, sebenarnya apa sih pentingnya umroh ini? Apa sih yang menjadi keharusan kita umroh ini? Kenapa sih kita harus umroh? Kenapa sih harus jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah sana? Akan kita sampaikan di materi ini. Silakan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Umroh itu, ayah bunda, cukup. Dulu. Liburan paling serius, ibadah yang membahagiakan. Liburan paling serius, ibadah yang membahagiakan. Boleh kita pikir-pikir, selama ini kita liburan selalu senang-senang mulu. Pergi ke pantai, ketawa-ketawa, senang. Pergi ke gunung, liburan, senang. Pergi ke hotel, liburan, staycation, senang. Tapi pernah enggak kita liburan tapi serius, liburan tapi bernilai ibadah, liburan tapi mendapatkan pahala? Pernah enggak terpikir seperti itu? Aku pergi ke gunung biar dapat pahala, atau aku pergi ke pantai biar dapat pahala, biar dapat kebaikan. Pernah enggak terpikir seperti itu? Tak pernah. Dan kenapa dan mengapa demikian? Next. Mengapa demikian? Contoh, jika HP itu error, kita biasanya itu pergi ke counter buat benerin. Sama halnya seperti ini. HP error, kita pergi ke counter. Next. Motor mogok, dibawa ke bengkel. Next. Badan capek, dibawa ke tukang urut. Lantas, kalau hati capek dan penuh dengan kerinduan, kemana kita harus pergi? Dibawa kemana perasaan ini? Dibawa kemana hati ini? Dibawa kemana kerinduan ini? Siapa yang harus kita jumpai? Siapa yang harus kita dekati? Kadang ada kerinduan yang tak bisa kita sebutkan. Entah apa ini yang mengganggu dalam hati kita. Sering teringat, sering terbayang, tak ada wujudnya, tak nampak rupanya, tapi senantiasa bergema dalam hati kita. Apalagi kalau bukan Baitullah, rumah Allah. Pernah enggak di hati kita terbersih suara syahdu, suara kecil yang seolah-olah
tak pernah kita dengarkan sebelumnya, tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi entah kenapa hati kita senantiasa terpaut kepada itu. Entah kenapa kerinduan itu semakin besar dalam hati kita. Tak tahu kita tempat apa itu, tak tahu kita siapa yang kita jumpai di sana. Tidak ada sanak keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Lantas mengapa hati kita membawa kita sampai ke sana? Apa sebenarnya yang hendak Allah sampaikan kepada kita? Maka dari itu ayah bunda, umroh itu, haji itu bukan hanya sekedar uang yang banyak, bukan hanya sekedar harta yang banyak orang bisa berumroh. Berapa banyak kita lihat di luar sana, orang yang kaya hartanya, banyak uang punya, tinggi pangkat dan jabatannya, jangankan berhaji, jangankan berumroh, melaksanakan ibadah yang wajib saja itu pun tak bisa. Maka bersyukurlah ayah bunda yang hari ini bukan hanya Allah undang, tapi Allah panggil. Allah panggil. Maka dari panggilan itu kita senantiasa bertalbiyah ketika nanti di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik. Kita jawab panggilan Allah. Labbaik ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang atas undangan-Mu ya Allah, kami datang atas panggilan-Mu ya Allah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, mungkinkah ada orang di dunia ini yang mengundang kita datang ke acaranya, ada orang yang mengundang kita datang ke pestanya tanpa dia mengenal kita? Mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin ada orang mengundang kita datang ke acaranya, datang ke rumahnya, melainkan dia mengenal kita dengan baik, dia mengenal kita dengan dekat, dia mengenal kita dengan begitu baik. Maka bersyukurlah ayah bunda, bapak ibu yang kami cintai hari ini, yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena pangkatnya yang tinggi, tapi karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ayah bunda kami di sini ada yang sudah pernah pergi berhaji, ada yang sudah pernah umroh beberapa kali. Tapi pernahkah ayah bunda bertanya, kenapa ya setiap kali saya berangkat haji, setiap kali saya berangkat umroh, tak pernah ada habisnya kerinduan saya untuk berkunjung ke Baitullah? Mengapa demikian? Ada apa sebenarnya di Baitullah? Siapa sebenarnya yang kita jumpai di situ? Maka dari itu ayah bunda, pergi umroh ini bukan hanya sekedar rezeki yang banyak, uang yang banyak, melainkan menunjukkan bukti kedekatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Maka bersenanglah, bergembiralah yang hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita rezeki, Allah titipkan kita kekuatan untuk bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan ayah bunda semua yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keluangan waktu hingga nanti berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, apa sih keutamaan Makkah dan Madinah? Sebenarnya ini cepat saja ayah bunda, karena ini hanya sekedar menyampaikan materi saja. Kita sama-sama tahu bahwa Makkah Madinah itu adalah tempat yang disucikan, ya, atau haramain, ya, dua tanah yang disucikan. Pertama, karena Makkah Madinah itu atau Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu memang disebutkan oleh Rasulullah sebagai tempat yang dimuliakan. Dan yang kedua, karena itu tempat diturunkannya wahyu. Tak ada di dunia ini tempat antara Makkah dan Madinah yang diturunkannya wahyu, melainkan dua tempat itu saja, Makkah dan Madinah. Hanya dua itu saja wahyu. Kalau berbicara soal wahyu, Bapak Ibu, ayah bunda kami yang kami cintai, Al-Quran itu setiap kali yang disentuhnya, setiap kali yang didekatinya, itu selalu mulia pasti. Contoh misalnya, malaikat Jibril, Allah titipkan kepada dia Al-Quran, ya kan?
untuk disampaikan kepada Muhammad sehingga dia menjadi malaikat paling mulia, Sayyidul Malaikah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan Al-Qur'an sehingga dia menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, menjadi nabi yang mulia. Al-Qur'an Allah turunkan kepada umat Islam sehingga umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, umat yang paling mulia. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda, sehingga Ramadan itu menjadi mulia karena Al-Qur'an. Sayyidul syahr atau penghulunya bulan. Hari Jumat Allah turunkan Al-Quran. Hari Jumat pun Allah jadikan mulia. Sayyidul ayyam, penghulunya hari. Lantas Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tempat turunnya Al-Quran. Begitu juga Allah jadikan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu menjadi tempat yang mulia. Yang ketiga itu karena dia tempat bersejarah. Yang keempat, karena kita tahu bahwa kiblat utama kita selain Masjidil Aqsa itu juga Masjidil Haram. Dan yang kelima adalah tujuan utama kita sebagai tempat pelaksanaan haji dan umroh. Itu yang kita sekarang akan bahas. Next. Yang pertama, yang tadi kita sebutkan, kita tidak akan bahas secara bahasa karena Bapak Ibu ayah bunda kami yang kami cintai pastinya sudah lebih paham itu daripada kami. Tapi paling tidak kami hanya mengingatkan bahwa dalil kita berumroh ini wajib hukumnya, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh kita dengan sangat syahdu, dengan sangat merdu. Wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat. Kata Allah, maka berhajilah kalian wal umrata lillah, dan berumrahlah karena Allah. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan makna haji dan umrah di situ bermakna wajib. Jadi sama kewajiban berhaji yang di rukun Islam itu dengan kewajiban kita berumrah. Next. Itu dalilnya. Yang selanjutnya, ini keutamaan. Keutamaan umrah itu sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Umrah ke umrah yang lain itu adalah menghapus dosa. Dan di antaranya lanjutan yang tadi, wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Dan haji yang mabrur itu gak ada balasan yang tepat untuk dia melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah bunda yang hari ini senyumnya bahagia, senyumnya ceria, ya mendapatkan umroh yang penuh dengan keberkahan, umroh yang diridhoi, umroh yang penuh dengan bukan hanya perjalanan tapi juga refleksi diri seperti itu. Next. Keutamaan umroh yang lainnya, katanya umroh itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ikutilah antara haji dan umroh karena keduanya menghapuskan kefakiran dan dosa, sebagaimana bara api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Bapak Ibu, ayah bunda yang kami cintai, sebenarnya kita tidak berharap bahwa dosa kita bisa diampuni melalui umroh. Tidak. Kita tidak berharap itu. Kita tidak berharap itu. Tapi kita berharap bahwa ada yang tertuntaskan dari perjalanan itu. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar berkunjung, bukan hanya sekedar menatap, tapi juga ada yang terjauh dari semua panggilan itu. Kalau hendak dihapuskan dosa, ya perbanyak sajalah istighfar. Kalau hendak dimudahkan urusan, perbanyak sajalah zikir. Kenapa harus pergi jauh-jauh ke tanah suci? Kenapa harus jauh-jauh pergi ke Arab Saudi? Bukan untuk itu, bukan hanya untuk itu, tapi untuk menjawab segala panggilan yang ada di dalam hati kita, segala kerinduan yang ada dalam hati kita, untuk menjawab. Nah, selain itu, umroh juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah
Umroh itu adalah kewajiban bagi wanita dan dia sama nilainya dengan jihad. Dulu itu pada zaman Nabi, perempuan itu jarang sekali yang berikut jihad. Ada yang ikut jihad, ada, tapi jarang sekali. Lantas sahabat bertanya, kalau seandainya perempuan itu tidak boleh ikut berjihad, bagaimana kami perempuan ini mendapatkan keutamaan yang sama dengan laki-laki, tapi kami tidak ikut berjihad? Lantas dijawab oleh Rasulullah, bagi mereka ada jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umroh. Ayah bunda, bapak ibu yang kami cintai, mungkin kita sekarang tidak berjihad dengan pedang, kita tidak berjihad dengan kekuatan, dengan panah, dengan kuda, tidak. Tapi kita berjihad dengan hawa nafsu kita. Di saat kebutuhan hidup semakin susah, di saat uang yang sedang kita pegang itu harus kita bayarkan untuk yang lain, untuk cicilan, untuk kontrakan, untuk rumah, untuk sebagainya, untuk senang-senang, untuk foya-foya, kita berjihad dengan hati kita. Ya Allah, aku niatkan uangku ini, aku niatkan rezekiku ini untuk bisa berkunjung ke rumahmu, untuk datang ke Baitullah, untuk beribadah di rumahmu. Bukankah itu jihad melawan diri kita sendiri? Maka yang paling sulit saat ini adalah bukan berjihad melawan orang lain, orang kafir, tidak, tapi berjihad melawan diri kita sendiri. Di saat kebutuhan yang semakin sulit, mampukah kita menahannya? Mampukah kita menundanya? Menukarnya dengan pertemuan yang kita rindukan, yaitu beribadah kepada Allah. Ini yang tadi kita sampaikan. Next. Nah, syarat diterimanya ibadah umroh, pertama ikhlaskan niat, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik. Tata cara manasik itu haji dan umroh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana umroh itu. Bukan hanya sekedar praktek Bapak Ibu. Mungkin kalau prakteknya kita bisa tahu, ada tawaf, sebelum tawaf ada miqat terlebih dahulu, ada niat kan, ada sa'i, kemudian juga ada tahallul. Kita mungkin tahu secara praktek, tapi secara esensi apakah kita tahu? Secara makna yang tersirat apakah kita tahu? Bagaimanakah maksud dari umroh itu? Apakah umroh hanya sekedar perjalanan? Apakah umroh hanya sekedar vacation? Ataukah umroh hanya sekedar untuk bersenang-senang? Tidak. Rasul mencontohkan kepada kita. Next. Maka dari itu, umroh yang paling tepat itu, atau yang paling dimuliakan itu, atau yang paling baik itu, pertama, sebenarnya dianjurkan setiap waktu, tapi lebih utama itu di bulan Ramadan dan bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sya'ban itu keutamaan. Iya, keutamaan. Kenapa? Karena Sya'ban itu adalah bulan di mana kita akan di-training sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, nanti kalau sampai di sana, sampai di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, niatkan dalam hati berdoa kepada Allah, ya Allah, di tanahmu yang suci ini, di Makkahul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah, ya Allah, sampaikan umurku, sampaikan umur keluargaku, sampaikan umur sanak saudaraku untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Karena tempat itu adalah tempat yang paling mustajab di bumi. Masjidil Haram itu adalah tempat yang mustajab. Jadi manfaatkan untuk meminta, memohon kepada Allah. Nah, ini yang sudah kita tahu bersama. Ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Apakah ihram hanya sekedar ihram? Tidak. Ihram bukan hanya sekedar niat. Ihram bukan hanya sekedar memakai pakaian putih. Tidak. Semua ada maknanya. Kenapa harus kita berpakaian putih ketika berihram? Kenapa kita harus berpakaian yang tidak dijahit ketika berihram? Apa maknanya? Karena ihram bukan hanya sekedar dilihat dari pakaian, dari jahitan, dari segala yang melekat pada diri kita. Ihram menunjukkan ketulusan hati yang benar-benar.
tak ada pangkat, tak ada jabatan, tak ada kekayaan, tak ada keutamaan, semua sama di mata Allah. Di mana lagi kita bisa sama, setara, pejabat sama di dunia, presiden sama di dunia, gubernur sama duduknya, ulama sekalipun sama duduknya ketika dia berada di Baitullah, sama semua. Itu menunjukkan bahwa ihram bukan hanya sekedar pakaian, melainkan ketulusan hati, kemurnian iman. Itulah yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, tawaf. Tawaf bukan hanya sekedar memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, bukan hanya sekedar mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, lantas kita berjalan mengelilingi Ka'bah, lantas kita bertasbih, bertahlil. Bukan hanya sekedar itu. Ketika kita mengelilingi Ka'bah itu, ada hal yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, itu adalah keharusan yang kita lakukan. Bertahlil kepada Allah atau bersyukur kepada Allah, itu juga harus kita lakukan setiap hari. Bukan hanya sekedar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanpa makna. Tapi setiap kita katakan Subhanallah, Maha Suci Allah, aku menolak segala bentuk kekafiran, segala bentuk kedustaan, aku tolak semuanya. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, dan aku bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadaku sampai sekarang ini. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan kecuali Allah. Semuanya mempunyai makna dalam diri. Kemudian sa'i ini mengingatkan kita kepada kisah Ibunda Siti Hajar ketika berlari-lari mencari air untuk Ismail. Bagaimana perjuangannya, bagaimana letihnya dia, bolak-balik mondar-mandir hanya untuk mendapatkan air. Ketika nanti Ibunda sa'i di antara Safa dan Marwah, ingatlah perjuangan itu, ingatlah perjuangan itu, ingatlah momen itu. Jadikan posisi ayah bunda semuanya ketika berada di Safa dan Marwah, kita ingat kisah itu dan kita posisikan diri kita sebagai itu. Bagaimana susahnya Siti Hajar mencari air untuk Ismail. Begitu juga ayahanda yang kami cintai, bagaimana hausnya, dahaganya ketika menunggu ibundanya mencari air. Posisikan diri kita ketika di sana, ketika kita melaksanakan ibadah sa'i. Tahallul, memotong rambut, bukan hanya sekedar memotong maknanya. Tahallul itu berarti membuang segala keburukan yang ada dalam diri kita. Mengapa tahallul ditempatkan di terakhir, tidak di awal? Itu menunjukkan bahwa setelah kita berangkat umroh, setelah kita beribadah umroh, ada keburukan-keburukan yang kita tinggalkan, ada keburukan-keburukan yang tidak akan kita lakukan lagi, ada keburukan-keburukan yang kita buang jauh dari diri kita. Maka ayah bunda, bapak ibu yang kami cintai, umroh tidak dilihat dari seberapa banyak oleh-oleh yang dibawanya pulang, tidak dilihat dari seberapa besarnya sorbannya setelah dari sana, tidak dilihat seberapa panjangnya garisnya pulang dari sana, tidak dilihat seberapa panjangnya bacaan suratnya ketika mengimami sholat. Tidak. Yang dilihat adalah bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisakah kita menjaga lisan kita sebagaimana ketika kita berihram, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh saling mencela. Bisakah kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau seandainya bisa, insya Allah ayah bunda kami yang kami cintai, insya Allah umrah kita kali ini adalah umrah yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Next, Mas. Nah, ihram yang tadi kita sebutkan, ihram itu bukan hanya sekedar meniatkan, tapi membulatkan tekad, mulai dari ibadah haji atau umrah. Memakai pakaian umrah seperti yang kita bilang tadi, putih bukan sembarang putih. Nah, putih itu ada maknanya. Jadi bukan hanya sekedar memakai yang putih, tapi kita punya nilai tersendiri terhadap itu. Kemudian memasuki miqat itu batas ketika ayah bunda nanti sebelum melaksanakan tawaf. Ya, nanti akan dibimbing oleh mutawif yang ada di sana insya Allah pastinya dan membacanya.
Next. Nah, bagi pria memakai kedua helai kain yang tidak berjahit, satu disarungkan dan satu diselendangkan. Wanita pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu pasti sudah hatam ayah bunda. Next. Nah, ini hal-hal yang disunnahkan. Kadang kita ini suka lupa ya. Kita tidak memanfaatkan momen. Maksudnya tidak memanfaatkan momen gimana itu Ustaz? Maksudnya ketika di sana itu nanti ayah bunda, manfaatkan setiap detik, setiap menit yang ada di sana. Bukan hanya sekedar umrohnya saja, tapi sebelum umrohnya juga. Sebagaimana hal-hal yang disunnahkan seperti menggunting kuku, memendekkan kumis, menghilangkan rambut, maksudnya rambut yang ada di bagian-bagian tertentu, kemudian mandi besar, kemudian memakai wangian badan, kecuali ketika berihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Itu pasti sudah hafal. Jadi ayah bunda, yang terpenting adalah kita memanfaatkan setiap momen, setiap detik ketika berada di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Next. Yang sebagaimana tadi kita sampaikan ya, ketika dipanggil Allah untuk datang ke Baitullah, kita menjawab labbaika umrah, labbaika umrah. Ya, kita mengatakan kami datang ya Allah untuk berumrah. Atau labbaik Allahumma umrah. Seperti itu bisa. Next. Nah, ini hal-hal yang dilarang setelah berihram. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, tidak memakai wangian, tidak memotong kuku, tidak mungkin berburu juga ya. Jadi tidak berburu, kemudian tidak menikah ketika itu, tidak berbicara kotor sebagaimana yang tadi. Dan yang untuk pria menutup kepala atau pakaian berjahit. Jadi tidak ada yang boleh berjahit. Next. Hal-hal yang disunnahkan setelah ihram. Ini setelah ihram ya. Yang tadi kita baca yang di awal tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Satu lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dan itu ketika kita membaca itu, bayangkan tangan kita dipegang oleh Allah dan Allah mengatakan, kemari hambaku, dekat kepadaku, datang kepadaku, minta apapun yang engkau minta, mohon apapun yang engkau mohon. Bayangkan kita, tangan kita digandeng oleh Allah sambil memutari Ka'bah, sambil membaca doa, niatkan semua yang ada dalam hati kita. Bayangkan itu semua. Ketika tangan kita dituntun oleh Allah sambil berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ucapkan semua keinginan, mohonkan semua permintaan. Bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga di hati kita. Tawaf. Yang tadi kita sampaikan bahwa tawaf itu berputar, memutari Hajar Aswad pastinya. Next, Mas Hakim. Yang sudah sampai. Ini sudah tahu. Nah, ini ayah bunda yang paling penting. Ada hal yang kadang kita terlupa, tidak disampaikan kepada jamaah umroh atau jamaah haji. Hal-hal yang perlu kita ingat sebelum memulai tawaf. Masjidil Haram itu kan masjid. Jadi ketika mau masuk masjid, ingat ayah bunda harus membaca doa masuk masjid. Insya Allah nanti mutawafnya akan bimbing kita. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan pasti nanti ayah bunda kami sudah hafal itu. Dan nanti ketika kita berada sebelum miqat itu, perbatasan antara area tawaf itu, area tawaf sebelum masuk ke ininya, ke sini. Di sini nanti ketika menuruni tangga eskalator itu ke bawah, ya kan? Kita melihat Ka'bah, kita menatap Ka'bah itu.
maka baca doa ini. Ayah bunda, insya Allah nanti akan diberikan. Insya Allah. Doanya apa? Izin kami bacakan. Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Insyaallah ayah bunda pasti sudah hafal. Sekiranya artinya seperti ini, ya Allah tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, kehebatan kepada rumahmu ini. Dan begitu juga ya Allah kepada orang yang berkunjung ke rumahmu ini, baik umroh maupun haji. Setelah itu lanjutkan doanya, jangan sampai di situ. Lanjutkan dengan doa yang sering kita baca ketika habis sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Manfaatkan itu. Ketika nanti naik eskalator nanti, ketika sudah menatap Ka'bah, ya nanti bacakan Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Bacakan seperti ini. Nah, ini gambaran Ka'bah yang di sekeliling. Pasti yang sudah familiar dengan ini, yang sudah berumrah. Di sini nanti ada Hajar Aswad, dan itu sebagai titik mulai kita untuk berumrah itu. Dan kalau untuk tahu gimana garisnya secara, nanti di sini ada Hajar Aswad sebelah sini, dan lurus persis ke sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu ada lampu hijau sebagai penanda bahwa itu line untuk start mulai kita. Startnya nanti. Dan begitu juga ada yang sekitar sini ada Rukun Syami, Rukun Yamani di baliknya Hajar Aswad, kemudian Maqam Ibrahim, dan nanti pasti mutawifnya akan memberhentikan kita di sini di depan Multazam untuk berdoa seperti itu. Setelah nanti berkeliling, nanti mutawifnya persis nanti di depan Multazam akan memberhentikan untuk berdoa, karena di situ tempat yang makbul doa insyaallah. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang kami cintai, sebenarnya setelah tawaf ini kita disunahkan sebenarnya untuk sholat, tapi tidak diutamakan. Jadi disunahkan tapi tidak diutamakan. Jadi jangan memaksakan sholat karena sunnah. Di situ orang nanti keinjek pula. Nanti keinjek. Jadi jangan memaksakan. Nah, ini yang tadi kita bilang Hajar Aswad, ya kan? Ada tulisannya hijau itu sebagai penanda awal mulainya. Kalau nanti kita mulai dari sini, nanti itu tidak terhitung, nanti kita tidak termasuk rukunnya seperti ini. Kalau kita mulainya dari sini, dari belakang sini. Dan ada hal yang harus kita lakukan atau memberikan isyarat. Takutnya kalau kita melakukannya di sini, itu nanti tidak terhitung putarannya. Makanya dibuat seperti ini. Untuk menandakannya lihat saja nanti lampu hijau sebelah kanan, dan di Ka'bahnya dekat Hajar Aswad biasanya ada askar yang menggunakan tali seperti ini. Untuk menunjukkan hanya garisnya begitu kira-kira. Next. Ini istilah untuk memberikan isyarat tadi yang kita sebut mencium Hajar Aswad, atau kalau dalam hadis itu Umar bin Khattab itu pernah kan mencium Hajar Aswad untuk menandakan bahwa dia memulai tawaf. Kan itu ramai ya Ustaz, kan nggak bisa cium semua, terus gimana? Itu makanya ada istilah-istilah itu menyentuh perantara, lalu mencium perantara tersebut. Kalau dulu Rasulullah pernah pakai tongkat, gitu ya, baru dia tawaf. Nah sekarang kita juga boleh hanya isyarat sedikit. Tapi harus ingat, mutawifnya dilihat dulu. Kalau mutawifnya sudah bilang oke, sudah sejajar, sudah lurus semuanya, baru nanti pasti mutawifnya memberikan isyarat seperti ini. Biasanya seperti itu untuk memberikan isyarat bahwa kita telah menyentuh Hajar Aswad, untuk menandakan memulai tawaf. Nah ini tadi yang kita bilang tadi, dianjurkan berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bayangkan bahwa ketika mengitari Ka'bah itu tidak bukan hanya membaca secara lisan, tapi juga secara ya, kita berdoa, memohon. Doa yang dianjurkan itu bisa dibaca ini Rabbana, atau orang Arab itu biasanya dia cepat kan,
jalannya cukup cepat. Biasanya mereka baca doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dah tercukupi semuanya. Seperti itu. Biasanya orang-orang begitu, tidak mau dia repot-repot dengan doa-doa yang panjang. Bisa juga. Tapi kalau doa panjang boleh saja. Tapi jangan sampai nanti karena berdoa lama gitu, orang di belakang sudah doa seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi maksimalkan dengan doa-doa yang sudah kita hafal. Makanya juga Bapak Ibu yang kami cintai, sebelum kita berangkat ke sana, bisa berdoa. Doa yang apa yang mau kita doakan, apa yang akan kita minta, ditulis apa? Ditulis. Supaya nanti ketika kita berada di depan Allah itu persis, tidak lagi kan apa yang harus doakan. Ya walaupun Allah itu tahu apa dalam hati isi hati kita, tapi kan kita lebih enak, ya, lebih terpuaskan atau lebih tergugah hatinya ketika kita sebutkan keinginan kita. Maka dari itu, kalau perlu dituliskan apa yang menjadi keinginan kita dan apa yang menjadi permohonan kita. Nah, ini yang tadi kita sebutkan setelah tawaf tadi untuk sholat dan di depan multazam. Tapi sunnah kan tadi tidak dianjurkan. Sunnahnya itu membaca surah Al-Fatihah di awal, baru membaca surah Al-Kafir itu surahnya, surah pilihannya. Rakaat kedua itu Al-Fatihah baru Al-Ikhlas. Itu disunahkan. Tapi jangan memaksakan. Lanjut. Nah, tidak sebenarnya juga setelah tawaf itu disunahkan minum air zam-zam. Nanti di belakang itu setelah tawaf itu ada tempat khusus untuk minum air zam-zam. Jadi manfaatkan. Banyak kesunahan yang ada di sana, termasuk minum air zam-zam. Next. Sa'i sama halnya dengan tawaf, tapi sa'i itu berlari-lari kecil di antara sofa dan bawah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, saya juga sudah tahu. Next. Nah, gambarannya seperti ini. Nanti kalau mudahnya ini nanti motornya akan kasih gambaran dari mana mulainya, dari sofa. Baru kemudian ditarik, balik lagi, dan ada bacaannya. Ada bacaan yang dibaca. Nah, kalau sudah selesai tawaf tadi, yang tadi kita jelaskan, kemudian menuju tempat start untuk sa'i, dan ini akan dipandu oleh mutawifnya di sana. Next, ini akan dipandu. Nah, gambaran yang untuk memudahkan Bapak Ibu ayah bunda kami yang kami cintai, nanti pas antara sofa dan bawah itu ada line warna hijau. Ada line warna hijau untuk menandakan tempat kita sa'i berlari-lari. Dan nanti pasti ketika berada di Marwah juga mutawifnya minta kita untuk berdoa. Untuk berdoa. Next. Nah, ini doa yang disunahkan untuk dibaca. Nanti mutawifnya juga bakal mengajarkan atau mentalkinkan ketika naik di bukit itu. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Itu ketika naik bukit. Pokoknya ketika di atas bukitnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjiz wa'dahu wa nasarahu 'abdahu wa hazama ahzaba wahdahu. Itu ketika berada di atas. Dan semua ini insyaallah akan dibacakan dan ditarikkan oleh mutawifnya juga. Next. Nah, ini tata cara sa'i yang tadi kita sebutkan bahwa 7 kali bolak-balik, kalau bahasa kita bolak-balik ya. Seperti itu dari antara sofa dan marwah. Nah, setelah sa'i ini yang menjadi rukun selanjutnya, yaitu bersyukur atau tahallul gitu sebenarnya. Tahallul yang tadi kita sebut, bukan hanya sekedar bersyukur, tapi kita niatkan bersyukur ini bersama dengan rambut kita gugur, rambut kita jatuh, begitu juga dosa kita jatuh, begitu juga segala kesalahan, segala keburukan yang kita kerjakan hilang ketika bersyukur oleh Allah. Next. Setelah menyelesaikan tahapan sa'i. Nah, ini kalau bagi wanita itu ya tidak gugur juga ya, sama dengan pria. Kami hanya sekedar saja, Ustaz, kami mau sama seperti
untuk dipotong gitu. Jadi tidak semua dipotong gitu ya. Kemudian cukur aja semua supaya ketahuan saat kami berumrohnya, tidak begitu ya. Tidak begitu, hanya isyarat saja. Sebuku jari, satu buku jari, satu buku jarinya seperti itu. Digunting sebagai isyarat bahwa kita sudah tahallul. Dan ada satu hal yang mungkin sering dianggap sebagai keharusan, yaitu orang yang mencukur itu adalah orang yang sudah cukuran. Tidak seperti itu, tidak seperti itu ya. Bapak Ibu yang muda, bukan yang mencukur itu harus yang sudah bercukur, tidak. Tidak ada keharusan seperti itu. Next. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umrah, maka jamaah dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi setelah rangkaian umrah itu, sebenarnya rangkaian umrah itu tidak lama ya. Sehari itu tidak sampai itu. Jadi kita lama di sana. Jadi manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak doa. Memperbanyak apa lagi? Ibadah sholat, membaca Al-Quran, kalau bisa qiyamul lail, kalau bisa memperbanyak sedekah di sana, kalau bisa memperbanyak berbagi di sana. Segala amalan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kebaikan, semua ajar semua kebaikan itu. Kalau di sini kita mikir-mikir untuk memberi sedekah, di sana jangan mikir-mikir, kasih. Makanya orang kalau di sana berlomba-lomba, ngasih kurma, ngasih coklat, banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan momen. Belum tentu tahun depan tidak bisa datang lagi. Belum tentu uang kita akan cukup lagi di sana. Belum tentu umur kita ada untuk sampai ke sana tahun depan. Belum tentu kayak gitu. Maka dari itu manfaatkan kesempatan ini. Ketika kita dipanggil saat ini, maka manfaatkan untuk semaksimal mungkin bisa beribadah, bersedekah di rumah Allah baik-baik. Mudah-mudahan yang kami cintai karena Allah, umroh yang akan kita jalani ini bukan hanya sekedar perjalanan, bukan hanya sekedar ritual formalitas saja, melainkan ada refleksi diri di situ, ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Bukan hanya sekedar datang ke sana kemudian pulang tidak membawa apa-apa, melainkan kita datang ke sana mensucikan hati kita, meluruskan niat kita, hingga ketika kita pulang ke tanah ini, pulang ke rumah kita, tampak kebaikan dalam diri kita. Dari mulai lisannya, perkataannya, perbuatannya, matanya, semua menunjukkan bahwa memang Allah sudah meridhoi dan berkahi umroh kita. Mudah-mudahan umroh kita menjadi umroh yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang kami cintai, karena akan ada sesi selanjutnya dari Buruda Ustaz David Ramlani. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama, dan mudah-mudahan ayah bunda semua diberikan kesehatan dan kekuatan serta kelapangan waktu untuk bisa berumrah insyaallah di bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul musta'an, ila ahsanil haq.